Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dari kesyukuran ini tidak pernah hilang dari dada-dada kita, tidak pernah hilang dari hati-hati kita, karena dengan kesyukuran inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kita sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedikit pun, sedetik pun jangan pernah kesyukuran ini hilang dari kehidupan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Syekhul Islam rahimahullah berkata di dalam kitab beliau tentang kesungguhan. Kata beliau, man ijtahada wasta'ana billah wa lazama al-istighfar wal ijtihad la budda ay ya'tiyahu Allah min fadl ma lam yakhtur bi balih. Kata beliau, barang siapa yang bersungguh-sungguh kemudian diiringi dengan permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia mengiringinya dengan senantiasa meminta ampunan kepada Allah dan kesungguhan, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya suatu keutamaan yang tidak pernah terlintas di dalam benaknya. Jadi pada perkataan beliau ini terdapat sebuah keutamaan bagi siapa yang bersungguh-sungguh, bagi mereka yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, yang selalu diiringi dengan meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk mereka dari luasnya keutamaan Allah dan besarnya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ketahuilah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal saleh, dia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan kebaikan, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan negeri akhirat, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan untuknya. Dan ketahuilah bahwasanya kesungguhan di dalam melakukan amalan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kewajiban kita. Karena kesungguhan itu bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap hamba yang hidup di muka bumi ini untuk bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya, untuk bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal saleh,
dan bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan berbagai perbuatan maksiat dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wajahidu billahi haqqa jihadih." Dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seluruhnya untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesungguhan. Tidak bermain-main, tidak bersenda gurau, tetapi dengan hati yang tekad yang kuat, dengan semangat yang menyala-nyala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan. Oleh karena itu, seorang muslim yang sadar akan hakikat dia hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, maka ia akan bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan waktunya tersebut. Kehidupan kita ini tidaklah lama, hanya beberapa saat saja, hanya beberapa hari saja. Kita tidak mengetahui dari amalan kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan amalan. Jangan lihat dari sebuah amalan banyak orang yang melihatnya, baru kita bersungguh-sungguh melakukannya. Jangan lihat ketika manfaatnya itu terlihat di depan kita, barulah kita bersungguh-sungguh melakukannya. Karena kita tidak tahu dari amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amalan yang kita sungguh-sungguh lakukan di hadapan manusia itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena terdapat riya pada amalan tersebut. Dan karena itulah seorang muslim yang sadar akan hakikat dirinya, akan hakikat butuhnya dia terhadap pembalasan dari Allah, akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Ia bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya kepada Allah. Ia bersungguh-sungguh di dalam keluarganya. Ia bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki. Ia bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama. Karena siapapun yang bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya, ia mengerahkan segenap jiwa dan raganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ia keutamaan yang sangat besar. Kemudian setelah orang bersungguh-sungguh, seorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajib kita lakukan. Karena setiap amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melakukannya, itu merupakan pertolongan dari Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati kita kecintaan melakukan amalan tersebut. Seluruh perkara dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah melakukan dari amal saleh. Oleh karena itu, seorang muslim ketika ia telah bersungguh-sungguh melakukan amalan, dia sedikit pun jangan pernah lupa dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah kalian terhadap perkara yang memberikan manfaat kepada kalian, dan wasta'in billah, memintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kewajiban meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh urusan yang kita miliki, di dalam perkara keduniaan maupun perkara keagamaan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara apapun itu, jangan remehkan, jangan luputkan sedikit pun dari amalan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amalan yang kecil, meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita melakukan amalan-amalan yang besar, minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita diberikan amanah-amanah yang besar, minta pertolongan kepada Allah. Demikian pula ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan amanah yang kecil, meminta pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," kata Allah, "berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku." Perhatikan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meminta kepada Allah apapun yang kita butuhkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Jangan pernah sedikit pun kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka ia termasuk orang-orang yang bersombong. Karena sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, dari meminta kepadaku, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka ini ancaman bagi mereka yang tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi orang-orang yang di dalam kehidupannya terdapat kesungguhan, terdapat nilai-nilai mujahadah, maka jangan dia menyandarkan dari kesungguhan yang dia lakukan itu pada dirinya sendiri. Jangan dia sandarkan kepada dirinya. Kapan dia sandarkan kepada dirinya, maka dia adalah orang-orang yang bersombong, yang merasa bahwasanya apapun yang dia keluarkan dari harta, apapun yang dia lakukan berupa mempelajari agama, itu dari kemampuannya dirinya sendiri. Maka ini adalah pekerjaan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Karena itu jamaah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang setelah dia bersungguh-sungguh melakukan sebuah amalan, setelah itu dia meminta pertolongan kepada Allah, maka dia hendaknya senantiasa mengiringi dari setiap usahanya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tugas kita. Sebesar apapun amalan yang telah kita lakukan, sekuat apapun kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah anak cucu Adam yang senantiasa melakukan dari dosa dan maksiat, kita senantiasa terjatuh di dalam kesalahan. Perhatikan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya beliau dalam satu hari beristighfar kepada Allah 70 kali. Dan disebutkan di dalam hadis Al-Aghar Al-Muzani, beliau di dalam satu hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Ini menunjukkan betapa sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Diampuni dosa-dosa beliau, dihindarkan dari neraka. Tetapi bersama dengan itu, dari kesempurnaan pribadi beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, dengannya kalian akan beruntung. Oleh karena itu tidak ada bagian, tidak ada pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat, beristighfar kepada Allah, kecuali keberuntungan. Hanya keberuntungan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, jangan sedikit pun kita lalaikan kehidupan kita dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira diri kita ini luput dari kesalahan. Sungguh kita senantiasa melakukan kesalahan, akan tetapi jiwa-jiwa kita ini selalu berputus asa dari rahmat Allah, selalu memiliki harapan yang berlebihan, sehingga tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu mengisi dari setiap detik kehidupan kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, hendaknya kita senantiasa melakukan amalan saleh, bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan saleh tersebut, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, dan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang melakukan amal saleh, takhlifannahum fil ard kama istakhlafanna alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum kalian sebagai penguasa di muka bumi ini. Maka ini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dari umat ini mereka melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka penguasa di muka bumi ini. Kemudian kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dari rasa takut yang mereka rasakan dengan rasa keamanan. Maka ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Ya'budunani la tusyrikuna bi syai'a. Janganlah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan, dia harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa man kafara ba'da dzalik faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kafir setelah perkara tersebut, setelah dijelaskan kebenaran kepadanya, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan ia adalah seseorang yang beriman, maka janji dari Allah, pemberian dari Allah, pasti dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang selamat, yang tentram di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan kami akan balas mereka dengan balasan yang melebihi dari amalan yang telah mereka kerjakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum. Seandainya mereka mengerjakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah nasihatkan kepada mereka, maka itu merupakan kebaikan untuk mereka, kebaikan untuk mereka di kehidupan dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Wa ashadda tathbita, dan dengan perkara tersebut akan mengokohkan mereka. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan jika mereka mengerjakan perkara tersebut, maka kami akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Walahadainahum siratan mustaqima, dan kami akan berikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka ia akan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur, was-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan betapa indahnya mereka adalah teman yang terbaik. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dari umat ini yang melakukan amal saleh, yang berbaik sangka kepada Allah, yang ia selalu meminta pertolongan kepada Allah, yang ia selalu beristighfar kepada Allah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, bersungguh-sungguhlah kita dalam melakukan amalan ini. Jangan luputkan sedikit pun dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memperhadapkan kepada kita semua amalan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita seluruhnya. Ketika Allah bukakan kepada kita pintu sedekah, bersegera untuk bersedekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu untuk belajar, segera belajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pintu untuk bisa membantu saudara kita, bantu saudara kita. Oleh karena itu,
Ketika kita dibukakan pintu kebaikan, jangan lalaikan pintu kebaikan tersebut dan teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan menjadikan anak-anak kita sebagai penyejuk pandangan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.